Homo Deusnya. Jadi sebenarnya ini sifatnya juga ketika buku Sapiens di Homo Deus ini sebenarnya Yuval Noah Harari itu menjelaskan tentang masa depan umat manusia. Tapi di pengantarnya dia jelaskan bahwa ini bukanlah risalah atau ramalan, ini hanyalah rangkaian hipotesis-hipotesis menyambung dari rantaian sebab akibat yang kemudian disusunlah oleh Yuval sebagai suatu buku yang utuh. Jika dalam Sapiens, Yuval menjelaskan tentang sejarah umat manusia sejak zaman batu hingga perakiraan kepunahannya, di dalam buku Homo Deus, Yuval menjelaskan tentang agenda baru umat manusia. Nah, apa saja tuh agenda baru umat manusia? Kata Yuval, agenda baru umat manusia bukan lagi masalah tentang wabah gitu, perang dan kelaparan seperti yang ada dalam buku-buku sejarah lainnya. Misalnya Gun Steel-nya gurunya si Yuval Noah Harari ini sendiri gitu. Nah, jadi yang menjadi agenda baru umat manusia itu bukan lagi wabah, perang dan kelaparan, tapi justru sebaliknya, bunuh diri, obesitas, dan kecantikan atau kekuatan. Nah, kenapa dikatakan bunuh diri yang menjadi masalah baru? Karena ternyata angka kematian akibat bunuh diri itu sekarang menjadi lebih banyak daripada angka kematian akibat perang. Misalnya di negara-negara besar atau negara-negara maju kayak Jepang, di negara Skandinavia, termasuk di Amerika, angka kematian akibat bunuh diri itu lagi tinggi-tingginya, utamanya Jepang deh. Dan ini menyentuh segala kelas sosial, bukan hanya si kalangan masyarakat prasejahtera, tapi bahkan kalangan orang kaya atau bahkan artis yang sudah sukses dan terkenal atau CEO yang sudah tinggi karirnya juga tidak luput dari kasus kematian akibat bunuh diri ini atau suicide. Nah, di saat yang bersamaan bukan juga masalah kelaparan yang menjadi masalah umat manusia abad 21 ini, tetapi obesitas atau kelebihan berat badan. Bahwa angka kematian akibat obesitas itu sekarang lebih banyak daripada kematian akibat busung lapar. Jadi dulu kita mungkin berpikir, waduh di Afrika saudara-saudara kita banyak sekali yang mati. Iya, bahwa di Afrika memang sampai sekarang masih banyak orang yang busung lapar. Tapi ternyata by data, angka kematian akibat obesitas karena mengkonsumsi junk food dan pola hidup yang tidak sehat menyebabkan obesitas itu menjadi salah satu akibat kematian tertinggi, bahkan melebihi daripada busung lapar itu sendiri. Jadi akibat kekenyangan orang bisa meninggal alih-alih kelaparan. Nah, di sisi lain, visi kesehatan kita juga sudah berubah, bukan lagi untuk bisa menjadi sehat dan bugar, tapi kita kemudian sehat agar dapat tampil lebih cantik dan kuat. Gitu. Jadi kita mengkonsumsi pil-pil, meminum zat-zat kimia, melakukan operasi plastik. Untuk apa? Untuk agar perempuan terlihat lebih cantik dan agar laki-laki terlihat lebih kuat. Sehingga sekarang ada lagi nih visi untuk bisa setidaknya 1 abad. Nah, disinilah argumentasi Yuval menjadi sangat kontroversial, yaitu bahwa kematian bukanlah sesuatu yang sifatnya takdir atau sesuatu yang sifatnya mengerikan, tetapi kematian itu hanyalah kegagalan teknis umat manusia saja. Nah, itu artinya perang, wabah, ataupun kelaparan bukanlah agenda baru umat manusia lagi, melainkan bagaimana menciptakan kebahagiaan maksimal, keabadian, dan keilahian, atau upaya menggantikan peraturan yang sudah dibunuhnya tersebut. Nah, di dalam buku ini pula, Homo Deus, Yuval Noah Harari menjelaskan tentang makna dari antroposen, bahwa kita ini sangat-sangat antroposen atau sangat-sangat manusia sentris. Nah, pada revolusi kognitif, misalnya dia kembali lagi kepada buku sequelnya, yaitu Sapiens. Pada revolusi kognitif, sebagai masyarakat pemburu pengumpul, Sapiens itu kan menaklukkan homo-homo lainnya. Nah, pada masyarakat agrikultur, Sapiens atau sebagai masyarakat pertanian, Sapiens menaklukkan binatang demi asumsi, demi kepentingan politik ekonominya, dengan asumsi bahwa ini adalah takdir Tuhan, binatang yang memang diperuntukkan untuk memenuhi proses kebutuhan umat manusia atau untuk memenuhi kepentingan manusia. Dan bahkan beberapa binatang dianggap sebagai persembahan atau perjanjian luhur kepada Tuhan. Begitupun pada revolusi saintifik, kita sangat-sangat antroposen. Bukan hanya berhasil membunuh lainnya, misalnya dalam perang
perang dunia, baik itu perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau bahkan perang-perang lainnya, perang salib dan sebagainya. Manusia juga menasbihkan diri sebagai Tuhan baru dan mengklaim Tuhan telah mati. Misalnya oleh pernyataan Nietzsche yang berbunyi God is dead. Ini membuktikan bahwa kita sangat-sangat antroposen. Nah, pertanyaan kemudian, apa sih penanda manusia atau apa sih hakikat manusia itu? Apa yang membuat manusia dapat menaklukkan semuanya? Dalam hal ini homo-homo lainnya, binatang, termasuk sesamanya. Bukan pikiran, kata Yuval, bukan jiwa, bukan kekuatan, kekayaan, melainkan kerjasama yang fleksibel dikarenakan fiksi bersama. Nah, fiksi bersama adalah realitas intersubjektif. Jadi fiksi itu bukanlah cerita dongeng gitu, atau bukanlah lawan dari non-fiksi. Fiksi yang dimaksud oleh Yuval Noah Harari adalah realitas intersubjektif atau realitas yang tidak ada materinya, tidak dapat dinderai tapi dapat diyakini secara kolektif, misalnya agama, korporasi, dan nation state. Nah, di dalam buku Homo Deus ini pula, Yuval menjelaskan tentang era humanisme. Ini kan implikasi dari antroposentrisme. Nah, humanisme ini adalah paham yang berpusat pada kemanusiaan. Nah, humanisme radikal meyakini bahwa terdapat ras unggul, misalnya nasisme dan fasisme. Ini humanisme radikal. Nah, humanisme radikal ini telah punah di Perang Dunia Pertama. Kita mengetahui bahwa trilogi atau trisentrum kekuasaan antara Jerman yang Nazi, Italia yang fasis, dan Jepang yang fasisme Asia, itu akhirnya dikalahkan oleh sekutu. Sekutu dalam hal ini blok timur, blok barat yang diwakili oleh humanisme sosial dan humanisme liberal. Humanisme sosial meyakini bahwa semua manusia ya sama aja, makanya kita harus menggalang kekuatan yang disebut sebagai sosialisme. Tetapi sosialisme, specifically sosialisme komunis yang diklaim oleh Karl Marx sebagai satu-satunya the original of socialism, kemudian juga punah di tahun 1989 setelah bubarnya Uni Soviet. Ini akibat dari eskalasi dari perang dingin antara blok barat dan blok timur. Jadi humanisme radikal itu kalah di perang dunia kedua akibat eskalasi perang dunia pertama. Humanisme sosial itu runtuh di 1989 sehingga menyisakan satu-satunya tipologi humanisme, yaitu humanisme liberal. Humanisme liberal ini menurut Francis Fukuyama disebut sebagai the end of history and the last man in the world. Ini judul dan subjudul dari buku Francis Fukuyama yang meyakini bahwa setiap manusia itu bebas menentukan keunggulannya masing-masing. Misalnya liberalisme ini lahirlah kredo-kredo seperti kapitalisme, demokrasi, dan sebagainya. Nah, di akhir pembahasan buku Homo Deus, Yuval mengatakan bahwa kita akan sampai kepada agama data. Bahwa manusia bukan lagi pusat dari alam semesta. Karena klaim manusia bahwa individu itu tidak dapat terbagi, misalnya dalam materi-materi EMI, individen, in dan dividen, atau tidak terbagi, ternyata terbantah. Bahwa terdapat 37 triliun sel, atau setidaknya 23 pasang kromosom yang menyusun manusia. Sehingga manusia itu sebenarnya hanyalah kumpulan algoritma yang dibekali oleh kesadaran. Nah, ini tidak berbeda secara signifikan dengan mesin pembelajar, dalam hal ini machine learning atau komputer, kita katakanlah sebagai algoritma mekanis tapi tidak memiliki kesadaran atau niat kesadaran. Jadi keindahan itu, kata Yuval, di abad 21 ini bukan lagi di mata penonton, tetapi di mata trending berdasarkan data-data yang diakumulasikan oleh big data. Bahwa pembeli bukan lagi raja. Kita kan dulu mengenal kredo kapitalis seperti itu, tapi sekarang pembeli itu bergantung pada best selling yang lagi-lagi ditentukan oleh algoritma. Begitupun Vox Populi, Vox Dei atau suara rakyat, suara Tuhan bukan lagi kredo dalam berpolitik, tetapi suara rakyat itu bergantung pada filter bubble. Jadi ada pemisahan antara 01, 02 atau Trump dan lawannya di Amerika dan sebagainya. Itu diciptakan oleh fitur filter bubble yang ada di sosmednya kita masing-masing. Sehingga mesin sekarang menjadi lebih manusiawi, bahwa data itu lebih mengetahui atau algoritma lebih mengetahui diri kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri.
inilah sama data sentris. Inilah yang kemudian oleh Yuval sebut sebagai homo deus. Apa yang harus dilakukan? Apakah analisis Yuval tentang masa depan umat manusia yang bergantung pada algoritma dan kesadaran namun sangat cerdas ini menemui fakta sosialnya? Setidaknya kita dapat memikirkan dengan bijak bahwa langkah apa yang harus bisa kita ambil sebelum kecerdasan artifisial berbasis data dan internet ini betul-betul menguasai dan mengakibatkan kepunahan umat manusia di masa depan. Maka pesan Socrates sekitar 2500 tahun yang lalu menjadi begitu relevan bahwa kenalilah diri Anda sendiri atau know yourself. Atau seperti yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Atau man arafa nafsahu man fadak wabahu.